Dua orang mahasiswa diamankan Subdit Jatanras di Treskrim Polda Jawa Timur dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman terhadap Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Berikut laporan dari Humas Polda Jawa Timur Bribda Chandra untuk Anda. Pemirsa, Subdit Jatanras di Treskrim Polda Jawa Timur berhasil mengungkap kasus dugaan pemerasan dan pengancaman terhadap Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Julius Abraham Abbas. Dalam keterangannya, kedua pelaku diduga meminta uang sebesar 50 juta rupiah agar membatalkan rencana demonstrasi serta menghapus unggahan media sosial yang berisi tudingan perselingkuhan dan korupsi terhadap korban. Menurut keterangan kepolisian, kasus ini bermula dari surat pemberitahuan demonstrasi yang dimiliki oleh organisasi bernama Front Gerakan Rakyat Anti Korupsi (FGR) ke Dinas Pendidikan Jatim. Kedua tersangka meminta uang senilai 50 juta rupiah kepada korban agar rencana aksi demo batal dan unggahan terkait tudingan perselingkuhan serta korupsi yang telah mereka sebar di media sosial dihapus. Tim dari Jatanras Polda Jawa Timur berhasil mengamankan dan melakukan tangkap tangan terhadap kedua pelaku di parkiran salah satu kafe yang ada di Jalan Ngagel Jaya Selatan, Kota Surabaya. Berikut uang tunai sejumlah 20 juta 50.000 rupiah di dalam paper bag yang berada di dalam baju atau dalam kekuasaan saudara SH alias PS. Untuk selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke Polda Jawa Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 368 junto pasal 55 KUHP dan atau pasal 369 KUHP dan atau pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP. Ancaman hukumannya pidana penjara maksimal 9 tahun. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Widi Atmoko mengatakan bahwa para pelaku telah menyebar konten fitnah di media sosial dan berupaya memanfaatkan tekanan publik untuk memeras korban. Selain itu, Kombes Pol Julius juga menghimbau masyarakat untuk tidak ragu melapor jika mengalami kejadian serupa. Dari Humas Polda Jatim melaporkan untuk Polri TV. Demikian informasi yang dapat kami laporkan. Saya Bribda Chandra melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Polda Kalteng menggelar konferensi pers pengungkapan 9,9 kg barang bukti jenis sabu di 7 wilayah kabupaten kota hasil operasi Antik Telabang 2025. Di depan lobi Mapolda, kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan. Salam presisi. Pemirsa, selama operasi Antik Telabang tahun 2025, Polda Kalimantan Tengah dan jajarannya berhasil mengungkap 437 kasus dengan 538 tersangka. Operasi ini juga mengungkap jaringan antar provinsi dan berbagai modus penyeludupan narkoba. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kapolda Kalimantan Tengah menerangkan barang bukti sabu seberat 9,9 kg ini merupakan hasil pengungkapan selama pelaksanaan operasi Antik Telabang 2025 di 7 wilayah kabupaten kota dengan total 99 kasus dan 131 tersangka. Adapun hasil pengungkapan di 7 wilayah ini meliputi kota Palangkaraya sebanyak 10 kasus dengan 13 tersangka dan barang bukti seberat 3.073,83 gram. Dan di Kabupaten Kapuas sebanyak 3 kasus dengan 4 tersangka dan barang bukti 131,33 gram.
Kemudian di Kabupaten Barito Utara, 1 kasus dengan 1 tersangka dan barang bukti seberat 19,03 gram, serta Kabupaten Kotim sebanyak 1 kasus dengan 1 tersangka dan barang bukti sebanyak 62,18 gram. Selain di 4 wilayah ini, pengungkapan kasus ini juga terjadi pada 3 wilayah lainnya dengan total 9,9 kg sabu. Dalam kasus ini, Polda Kalimantan Tengah juga melakukan pemusnahan barang bukti sabu seberat 4,4 kg, hasil pengungkapan dari 18 kasus dengan 25 tersangka yang dilakukan di Tres Narkoba. Kapolda menegaskan bahwa para pelaku akan dijerat pasal 114 ayat 2, junto pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Paula Bit Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi.